Saya kurang tahu di atas mungkin coba kan. Layanan kesehatan. Oh, jadi kita mendapat walaupun itu memang dari alasannya sesuai dengan hasil pertemuan dengan inspektorat dan juga dengan pengawas dan juga dari tim bahwasanya menyatakan tidak ada kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut yang ada di USUD, khususnya ada di dokter spesialis, karena dokter spesialis tersebut maka ada nampaknya di situ surat yang menyatakan bahwa dokter spesialis yang bertugas di USUD ini mulai per tanggal 22 November hari ini itu akan dilakukan penghentian sementara pelayanan terhadap para pasien yang ada di sini. Jadi tentu kami selaku DPRD, khususnya saya dari anggota Banggar, ini kan adalah tugas kita semua, ya, termasuk kami sebagai wakil masyarakat untuk mempertanyakan. Kenapa kami pertanyakan? Sebab rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan masyarakat, apalagi masyarakat yang urgen, yang sakitnya memang cepat ditangani dan itu butuh para ahli yang menanganinya. Sementara kita mendengar ada pelayanan terhadap para pasien ini, para dokter spesialis ini, dokter poli yang tidak lagi atau menghentikan sementara. Apakah memang secara Bu? Tentu kami sangat miris sekali, Bu. Apakah ya memang secara standar operasional seperti itu? Tentu kami berkeinginan seharusnya Pak Direktur itu harus ada dari mungkin sementara itu yang bisa saya pertanyakan. Ini kan artinya kedatangan kita di sini ini atas dasar keprihatinan kita terhadap apa yang tengah terjadi di RSUD kita, sebab RSUD ini adalah milik masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya Nusa Barat, bisa dari luar datang berobat ke sini. Tentu kami salah satu dari anggota DPRD berkewajiban untuk datang ke sini untuk mempertanyakan, dan mudah-mudahan dengan misalnya kedatangan kami di sini, walaupun saya sendiri, mudah-mudahan bisa dicarikan solusinya, Bu. Sebab kalau misalnya ini berlalu-lalu, tentu tidak baik dengan terhadap apalagi citra terhadap pelayanan kesehatan kita, khususnya di RSUD. Bapak KTU, Pak, ya? Perencanaan. Kalau perencanaan ada enggak alurnya terhadap pelayanan, Pak? Enggak ada ya? Enggak, persiapan kegiatan pelaksanaan kegiatan fisik gitu. Belanja ke situ, Pak. Belanja. Jadi atas kebutuhan. Mungkin gini, Pak. Terima kasih. Formal atau di kegiatan formal enggak formal, Pak. Itu kan tentu kami ini cross check. Apakah surat yang berlaku dan yang disepakati oleh para dokter, khususnya di dokter spesialis ini, memang ini dilaksanakan atau memang
Itu yang harus kami pertanyakan dan di cross check langsung. Secara kebetulan memang dari kawan-kawan kita di wartawan ini memang sudah berada di sini. Ini jangan salah paham, nanti saya tidak pernah membawa rekan-rekan, sebab inilah salah satu tugas jurnalis dia untuk meliput dan mempertanyakan juga apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di RSUD kita ini. Di waktu pembahasan kan Ibu kan sudah dengar tuh. Saya salah satu anggota banggar yang ikut membahas salah satu memang keluhan atau permintaan dari para direksi dan para jajaran dokter dan para perawat yang hadir pada waktu itu. Ibu kan dengar itu kan? Terima kasih Pak pada pertanyaan saya berarti saya di perencanaan Pak, dan sekarang ditunjuk PLH tanggal 21 sampai tanggal 23 karena ada Bapak Direktur Raker Kerja Pelayanan Kesehatan sampai ke Negari di Padang. Jadi memang terkait dengan surat petisi kedua yang sudah dilayangkan oleh DPJP kita, dokter spesialis kita, itu sudah kita terima. Memang itu sudah kita sampaikan ke Pak Direktur. Alhamdulillah mungkin Pak Direktur sudah menuju ulang terkait dengan adanya masalah ini. Surat ini sudah kita sampaikan, dia menuju ulang, mungkin ditinggalkan itu untuk sementara tempatnya menuju ulang. Dan juga terkait dengan apa Pak, dengan dokter spesialis, memang di suratnya pada hari ini memang akan mengadakan tutup sementara. Cuman terkait dengan itu kami baru siap rapat terkait dengan solusi yang akan kita carikan sembari kita menunggu Pak Direktur. Jadi memang tentu kita tidak bisa mengambil keputusan karena itu adalah keputusan Pak Direktur. Jadi sementara kami mengambil solusi tadi, rapat untuk mencari solusinya. Jadi kami tetap menunggu Pak Direktur. Enggak, solusinya seperti apa ya Pak? Yang saya pertanyakan tadi ini menyangkut dengan pelayanan terhadap para pasien yang berobat di sini. Ketika misalnya dia tidak terlayani atau butuh resep dan lain sebagainya, apakah solusi yang seperti itu yang dilakukan pada rapat yang baru saja dilakukan Pak? Kita soalnya begini Pak, kalau masalah hal-hal lain secara teknis, oke lah bisa kita tunggu. Tapi kalau menyangkut pelayanan terhadap Bapak dan Ibu, mungkin Pak Bu Dokter juga tahu tuh. Apa hak dokter, apa kewajiban dokter, apa hak pasien. Walaupun secara haknya Ibu, katakanlah seperti itu, belum terpenuhi dengan regulasi aturan yang kadang-kadang kita tidak bisa menabrak begitu saja Bu ya. Kan sudah disampaikan itu. Tapi yang menyangkut haknya para pasien ini, yang butuh penanganan secara cepat misalnya tidak kita layani, sementara kita menunggu misalnya direktur, apakah pelayanan kesehatan muncul seperti itu SOP-nya? Karena kita ini Pak, Bapak juga bukan orang medis, mungkin Ibu yang orang medis, saya juga bukan orang medis ya. Yang lebih tahu secara medis itu kan para dokter, para perawat dan lain sebagainya, itu yang mungkin yang lebih tahu secara standar apa penanganan terhadap para pasien ini, baik itu yang sakit ringan, sedang, apalagi yang butuh operasi cepat misalnya, penanganan cepat. Jadi kami datang ke sini ini Bu, Pak, ini butuh kepastian apakah ini dilakukan atas dasar misalnya tuntutannya belum dipenuhi, apakah pelayanan hanya menyangkut seperti apa yang dilakukan, tuntutannya belum dipenuhi, lantas misalnya pelayanan yang dihentikan. Kami berharap tidak seperti itu Pak jawabannya tadi itu. Kalau bisa, walaupun bagaimanapun ini urgensi Pak, sebab ini menyangkut nyawa para pasien. Saya bukan datang ke sini untuk pencitraan dan sebagainya. Atas keprihatinan kita terhadap
apa yang sedang terjadi dan sedang dilakukan, misalnya kalau ia memang dilakukan mogok misalnya untuk sementara waktu. Tapi para pasien yang dirawat di sini apakah bisa dia juga untuk menunggu? Tentu butuh apa namanya jiwa kemanusiaan kita yang lebih tinggi. Saya mohon maaf, kenapa saya seperti itu? Kadang-kala kita memang harus di posisi yang sulit, Bu. Kami pun sebagai anggota DPRD, sebagai yang apa namanya legislasinya untuk tempat mengadu seluruh golongan masyarakat, termasuk misalnya para dokter yang bekerja di sini, sudah kami upayakan. Kan Ibu dengar sendiri itu pada waktu kita pembahasan. Saya kalau nggak salah Ibu hadir tuh. Dan juga kami sebenarnya butuh transparansi berkaitan dengan dana yang dikelola oleh SUD itu sendiri. Karena di sini kan sistemnya kan BLUD. Berapa dapat dikelola dan boleh dikelola untuk pelayanan atau jasa sebanyak 60% ya Bu ya. 60% dari pendapatan per tahun itu boleh dipergunakan, selebihnya memang untuk kemudian alat medis dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya begini Bu, ini kan Pasaman Barat sudah berbenah, secara konstruksi bangunannya sudah bagus, sudah di apa namanya keinginan yang seperti ini. Kita tahu dengan bergulirnya proses hukum yang sedang berjalan pada saat ini, ada yang jadi korban lah katakanlah seperti itu, karena keinginan pemerintah daerah itu bikin atau membuat gedung itu senyaman mungkin untuk para masyarakat yang ingin berobat di sini, dan juga para dokter, para direktur dan jajarannya juga nyaman berobat di sini. Tapi tentu kita butuh waktu Bu, untuk pelayanan, untuk hak-hak para direktur, dokter dan para jajaran terpenuhi secara maksimal. Ini tidak ubahnya seperti mengelola usaha Bu. Semakin kita pelayanan semakin bagus, mudah-mudahan para pasien yang bekerja di sini semakin nyaman, secara otomatis kan income. Seharusnya direktur dan jajarannya seperti itu, saya pola pikirnya Bu. Mohon maaf Pak ya, bukan mengajari tidak. Tunjukkan secara umum kepada kebutuhan itu, yang nanti impact masyarakat itu seluruh yang ada di Pasaman Barat. Ini bukan saja para dokter yang bekerja sini, masuk anggota dewan, termasuk pemerintah daerah partinya, dia akan dihujat habis-habisan ini nanti. Masyarakat tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Saya sangat prihatin, saya ambil inisiatif, saya datang ke sini untuk bertanya, kewajiban bagi seorang anggota dewan Pak. Silakan Bu. Ini Pak, sebenarnya kan masalah ini mungkin kami sudah menindaklanjuti setelah kita dapat anggaran APBD itu memang sudah kita dapat. Ini mungkin statementnya lebih tepatnya memang tidak sudah menyampaikan gitu ya Pak ya. Jadi cuman kita menyampaikan secara teknis yang akan kita lakukan untuk pencairan terkait insentif spesialis ini, itu terkait masih terbentur sama regulasi yang ada. Terbentur sama regulasi yang ada, kami sudah konsultasi dengan sektor segala macamnya, lintas sektor yang ada di Pasaman Barat sampai ke BPKP pun di Badak, kita sudah konsultasikan gitu. Nah intinya sekarang proses itu mungkin yang membuat spesialis tidak terima gitu, karena anggaran sudah ada kan gitu. Kenapa sih dengan membuat regulasi aja nggak bisa gitu jadinya gitu Pak. Jadi kami terkendala dengan itu sekarang gitu. Bu, yang disampaikan oleh BPK perwakilannya ada di Padang itu Bu, apa Bu? Tentang regulasi berkaitan dengan BPKP Pak. Iya BPKP. Apa Bu? Apa yang Bu tahu? Ya intinya kalau dari BPKP kita tidak bisa membayarkan ya Pak, terkait kami remunerasi Pak. Kan kita pakai sistem remunerasi sekarang. Jadi di remunerasi itu sudah mengcover
keseluruhan. Ibaratnya ya terkait dengan misalnya kita mendapatkan remunerasi kecil, itu kan di luar itu kan, tapi sistem kami remunerasi gitu. Iya Bu, jadi berkaitan dengan itu Bu, karena BPKP sudah menyarankan ketika sudah dibayarkan remunerasinya, berarti tidak bisa ada lagi pendapatan lain yang lain. Iya betul. Jadi hal yang seperti itu ketika misalnya tetap misalnya pemerintah daerah, sementara regulasinya sudah disampaikan oleh BPKP, kami selaku anggota dewan pun sudah menyetujui bahwa itu mengingatkan. Nah Bu, ini yang lebih penting kita memahaminya. Ketika tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dan mengabaikan apa yang secara aturan sudah berlaku dan sudah disampaikan oleh BPKP, kami pun sebagai anggota bangsa tidak tertutup kemungkinan akan terseret dalam ranah pidana atau hukum. Jadi apakah ini tidak dipahami? Ini mohon maaf Pak ya Bu, oleh para dokter ahli kita sudah disampaikan oleh BPKP, regulasinya tidak bisa seperti itu. Ketika itu dibayarkan itu akan menjadi temuan dan akan dikembalikan. Kenapa anggota DPRD melalui Banggar masih tetap disahkan? Karena kami Bu, resiko itu kami ambil karena kami memikirkan seandainya itu tidak kami lakukan, apa nasibnya para pasien yang berobat di sini? Ini merinding saya jadinya Pak rekan-rekan dari wartawan. Bukan kita, saya sudah sampaikan, saya datang ke sini bukan pencitraan, bukan ada politiknya sini, atas dasar keprihatinan kita sebagai anggota dewan, sebagai manusia. Karena kita tahu, kita juga pernah sakit Bu. Kalau ketika kita sakit tidak terlayani dengan bagus, agak miris hati kita Pak. Nah, kita butuh sehat. Terus apa upaya? Misalnya seorang direktur itu kan mengingat seluruhnya. Ketika misalnya terjadi ini, ya cepat ambil tindakan. Perlu sampaikan ke DPRD, walaupun sudah tadi keberatan itu sudah ditembuskan ke ketua, ini harus segera cepat ditangani Pak. Walaupun Bapak tadi serahkan ke Bapak yang melakukan perencanaan, kami berharap ini supaya cepat Pak, untuk memberikan pemahaman lah. Kecuali apa yang diminta oleh para dokter spesialis tidak kami publis dan juga tidak dilakukan penganggarannya, mungkin bisa saja. Ini sudah dikonsultasikan ke inspektorat, sudah dikonsultasikan ke BPKP daripada. Nah, jawaban mereka seperti itu. Yang membuat aturan secara auditor itu bukan orang BPKP juga, itu dari pusat. Nggak bisa misalnya dibikin pergub atau perda. Ketika pergub perda melawan aturan yang ada di atasnya, salah. Apakah para dokter ahli itu tahu? Hanya saja memang pedomannya hanya yang ada di aturan ini saja. Ini mohon maaf Bu ya. Ini kita dua sisi nih. Pemerintah iya, ikatan dokter yang ada di Indonesia ini juga, dia juga seharusnya kan disandingkan. Ketika misalnya berbenturan, berarti yang ini tidak berlaku. Di sisi kemanusiaan. Tapi saya kesimpulan Pak, tolong kami tidak mau dengar nanti ada pasien yang tidak terlayani dan apalagi sampai meninggal, ini akan jadi heboh nanti Pak. Tolong Bapak sebagai sebelum Pak Direktur hadir, tolong ini lagi, tolong sangat dengan para dokter ahli ini diminta kesadarannya sangat tinggi di sisi kemanusiaannya. Kami berharap seperti itu. Di atas nama DPRD, walaupun saya sendiri menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai wakil dari RSUD, saya mohon minta kepada Bapak dan Ibu supaya para pasien yang ada di sini tolong dilayani dengan bagus. Nanti kita carikan solusinya. Insya Allah